Guys, di video ini gue seperti biasa ingin investasi untuk mempersiapkan dana darurat gue untuk minggu ke-13. Kira-kira bagaimana sih perjalanan gue di minggu ke-13 ini dan apa sih info yang gue kasih di video ini? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi bagaimana sih progres investasi gue selama 13 minggu ini? Sebelum ke sana, seperti biasa, gue disclaimer dulu ya. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya itu adalah penurunan. Jadi seperti ini, sobat investor semua. Bagaimana sih progres investasi gue selama 13 minggu? Sebenarnya secara 13 minggu, gue melihat itu mayoritas naik semua gitu loh. Investasi untuk reksadana pasar uang untuk dana darurat ini ya. Spesifik loh ya. Jadi ketika nanti tiba-tiba ada yang bertanya di luar sana, loh kok investasi saya turun kok di reksadana? Ya jelas, bisa jadi lo ngambil reksadana itu bukan reksadana pasar uang, tapi lo reksadana saham. Lo taruh buat dana darurat, ya celaka gitu. Yang nggak masuk akal. Kalau reksadana saham kan memang buat long term, sedangkan kalau dana darurat itu buat short term atau buat jangka pendek. Kalau jangka pendek ya lu harus cari instrumen yang volatilitasnya itu kecil dan returnnya itu biasanya juga kecil. Itulah reksadana pasar uang. Jadi mudah-mudahan ini sudah tidak ada pertanyaan ya soal hal-hal seperti ini gitu ya. Cocokkan investasi kalian dengan diri kalian dan kebutuhan kalian seperti itu. Nah, intinya di minggu ini ada kenaikan lagi guys gitu dibandingkan minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kalau nggak salah antara 800 perak apa 900 perak, sekarang udah 1000 ya, 1000 perak lebih gitu ya keuntungannya. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri di sini, jadi lumayan loh guys gitu, progresnya tuh udah cukup lumayan signifikan kan gitu. Dengan nominal investasi gue yang sekarang gitu, yang belum banyak banget gitu kan. Memang tujuan gue tuh ya dari awal bikin dana darurat ini dengan nominal kecil supaya sobat investor yang tidak punya nominal gede pun mau untuk mulai investasi dulu gitu. Nanti masalah kedepannya bakal lebih gede itu urusan belakangan. Tapi kan orang banyak yang kendala nih gitu kan. Mereka mampu nggak ya untuk investasi? Saya kan kerjanya cuma begini. Makanya nih saya top up kecil supaya mewakili orang-orang bahwa oh ya udah kamu tuh nggak perlu nominal gede tuh udah bisa gitu, dan kamu bisa nyiapin buat dana darurat. Dan gue pernah kasih contoh salah satunya itu ketika di minggu keberapa gue cairin dana darurat gue gitu. Ada beberapa orang mungkin yang kontra ya, tetapi ya itulah poinnya dana darurat gitu loh. Poinnya adalah dipakai ketika darurat. Pada saat itu lagi darurat ya udah gue tarik, tapi nggak semua kayak gitu guys. Jadi itu sih. Nah, sejauh ini kan walaupun naik ini ya, tetap gue akan berusaha untuk konsisten investasi di sini ya. Nah, buat sobat investor mungkin yang pengen top up, gimana sih caranya? Caranya gampang aja. Kalian tinggal klik beli, masukkan nominal investasi yang ingin kalian investasikan itu. Misalkan kalau gue gocap nih 50.000 ya. Udah tinggal 50.000, klik beli, udah deh nanti metode pembayarannya apa, selesai gitu doang gitu. Jadi sebenarnya super simple sih guys gitu. Seperti itu kalau misalkan reksadana pasar uang dan cara membelinya seperti itu. Nah, sekarang di sini apa sih info yang pengen gue kasih tahu ke sobat investor semua gitu. Nah, info ini merupakan salah satu info penting juga. Jadi kalian lihat kan sekarang pandemi lagi merajalela lagi kan gitu. Dan semakin meningkat, COVID juga semakin meningkat. Tentunya akan ada tendensi untuk takut gue ya, itu takutnya ada market yang turun gitu. Atau market yang memang lagi crash lah gitu. Atau
mungkin bahasa Indonesia yang baiknya adalah pasarnya lagi pada jenuh gitu loh, pada turun lah. Kalau misalkan tahun lalu tuh yang pada turun semua itu, akan lebih baik kalian punya dana darurat yang lebih gitu. Dana darurat itu in case kalau misalkan kalian dipecat, kalau misalkan kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kalian bisa pakai dana darurat itu untuk hidup gitu. Nah, jadi pesan gue adalah kalau lo bisa pada saat ini masih kerja, masih enak ya, masih ada kehidupan gitu. Ya, dalam arti ada kehidupan itu artinya ada uang makan, ada uang semua. Tetap lo coba sisihin aja. Nanti lo bakal kerasa manfaatnya ketika crash itu datang atau mungkin pada saat turun banget. Let's say kan kita nggak tahu ya, kalau misalkan COVID meningkat tiba-tiba semuanya di lockdown, itu pada ditutup semua sektor, akhirnya kan beberapa perekonomian macet. Beberapa perekonomian macet akhirnya banyak yang dipecat lagi, kan gitu. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana? Kalian hanya bisa komplain. Ya udah, komplain sih it's okay gitu, terserah. Tetapi kan kalian harus bisa melakukan sesuatu. Caranya adalah kalian simpen dana darurat kalian. Udahlah ada duit lebih, jangan lempar ke keinginan dulu. Lempar dulu buat ke kebutuhan di kedepan hari. Ya masukin ke dana darurat. Jadi kalaupun itu terjadi, kalian masih bisa makan, keluarga kalian masih bisa makan, kalian masih bisa beraktivitas seperti layaknya biasanya gitu. Makanya sih itu fungsi dari dana darurat juga guys gitu. Jadi ketika keadaan-keadaan urgent seperti itu, kamu bisa melakukan sesuatu gitu. Mudah-mudahan info singkat ini dapat membantu kalian juga untuk mengingatkan nih ya jatuhnya ya, bahwa dana darurat itu bisa dipakai buat saat-saat yang genting, dan kita nggak tahu ke depan bakal jadi seperti apa nih COVID-19 ini ya, atau mungkin pandemi ini bakal jadi seperti apa. Takut gua bakal turun semuanya nih gitu ya, perekonomian turun gara-gara lockdown. Kalau seandainya lockdown full ya. Tapi yang penting mau itu terjadi atau enggak, yang penting lo prepare aja. Menurut gue sih gitu. Bagusnya seperti itu. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi, ya kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di Bibit ya. Jadi lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 gitu sih. Jadi lumayan kan buat nambah investasi kalian juga nih. Ya, seperti itu sih. Nah, itu aja sih. Nah, kalau kalian emang pengen support channel ini, kalian coba klik like aja yang ada di bawah. Jadi semakin banyak like yang kalian tekan ya, semakin membantu channel ini untuk naik. Dan tentunya banyak bermanfaat lagi buat sobat investor baru yang ada di sana. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Dadah!